Mantap. Mantap. Wah, sama abu-abu kita. Kita nggak janjian loh, udah ya. Iya, nggak janjian ini guys. Kita nggak Oke. janjian. Tak tahu saya mau pakai sweater, ternyata Bang Akmal juga sama pakai abu-abu. Wah, mantap. Baik. Gimana Bang Akmal, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Bang Alhamdulillah. Deka sehat juga. Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang udah jam berapa nih? Ih, Udah jam 7 nih ya. sekarang jam 7 pas. Ini langsung Ngeteng gue buka aja ya. Gue buka dulu boleh. ya. Oke. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Salam. pemirsa Bumi. Selamat datang di Bumi Live Instagram. Mungkin masih banyak yang asing dengan istilah Bumi ya. Bumi adalah singkatan dari bincang usaha melalui Instagram. Nah, Bumi ini adalah sebuah program dari bumialumni.com yang isinya bincang-bincang seputar usaha dari industri kreatif dengan para pakar di bidangnya. Nah, siapa pembicara kita malam ini? Nah, pembicara kita atau bintang tamu kita malam ini adalah seorang penyiar radio di Z999 FM ya? Betul kan? Ya, Z99 FM. Oke. Seorang guru di High Scope Indonesia dan tentunya seorang konten kreator. Nah, apa yang akan kita bahas malam ini? Pemirsa Bumi, kali ini kita akan membahas topik seputar TikTok. Nah, TikTok seperti yang kita tahu nih, merupakan salah satu platform yang sangat menjanjikan bagi para konten kreator dan dunia usaha. Nah, kehadirannya membuat game changing nih bagi industri usaha, khususnya di Indonesia. Sampai-sampai pemerintah kita fokus membuat sebuah aturan main untuk TikTok nih. Nah, baik, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita, Mas Deka. Halo, Mas Deka. Aduh. Selamat malam. Suaranya itu ya. Ada pakai sound card nih soalnya. Tuh, malu. Saya ini dulu ya, kita sambut yang baru datang tuh. Ada siapa tuh? Ada Carla, ada Mama Resinazi, ada Kak Rahma, ada yang lain-lain ya. Selamat datang sahur gabung di Bumi. Ya, pemirsa Bumi. Kita sebutnya pemirsa Bumi aja ya. Iya, pemirsa Bumi. Iya, Mas Deka ada dipanggil Mas tuh. Baru mulai udah ada ini nih. Jangan itu fans di TikTok ya? Oh, Masya Allah. Sebenarnya ada beberapa teman-teman TikTok yang follow saya di Instagram sih. Oh gitu. Iya. Seperti itulah. Iya. Kita mulai aja nih. Kita mulai nih Bang Deka. Diskusi ringannya nih. Boleh. Sekarang aktivitas Bang Deka nih apaan aja nih? Kalau saya sekarang sih saya nih kayak ada beberapa yang nonton nih ya. Yang nonton nih ada beberapa murid saya. Saya tuh sekarang di ngajar di High Bintaro. Ini Pak Guru ya. Iya. Saya ngajar olahraga di High School Bintaro sekarang. Terus aktivitasnya itu adalah konten kreator juga. Terus masih ada usaha-usaha juga nih Bang Akmal. Usahanya sih kayaknya sama Bang Akmal. Iya sama ya. Kan kita terjun di dunia yang sama tuh. Dulu tuh. Oke, kalau jadi cerita itu ceritanya. Cerita dong. Ceritanya itu Bang Akmal sama saya itu ketemu di salah satu komunitas ya Bang ya. Oh iya. Komunitas bisnis di Tangerang Selatan, betul sekali. Nah, cerita ini dong, mulai bikin konten gimana tuh Bang Deka? Iya. Awalnya sih coba-coba ya. Coba-coba. Udah kayak ini ya. Ya awalnya sih emang dulu tuh kan waktu bisnis itu ternyata di COVID itu kemarin kosong banget. Dan nggak ada aktivitas sama sekali. Dan di bisnis itu akhirnya ngerasain kayak turun banget lah Bang Akmal. Terus akhirnya awal tuh nggak mau banget main TikTok. Karena kan orang-orang tuh kalau denger TikTok itu pikirannya kalau TikTok itu nggak bagus pada saat itu 2 tahun yang lalu. Pikirnya tuh kalau TikTok itu nggak bermanfaat. Iya, isinya cewek joget-joget, seksi, ya kan. Terus nggak bisa bertahan lama kita nonton laki-laki itu suka. Awal gitu Bang Akmal. Nah, akhirnya kita scroll kita cari yang memang saya cari. Nih enaknya gue lu atau aku kamu, saya Anda. Kalau di sini saya aja deh, saya. Oh, saya. Iya.
Saya sama kalau saya itu awalnya gitu. Ternyata lihat scroll-scroll TikTok, ini kayaknya ada peluang nih dari live TikTok. Dan pada saat COVID itu memang orang-orang itu lari ke sosial media semua tuh, Bang Akmal. Setelah lari ke sosial media semua, wah ini kayaknya ada peluang nih. Udah, coba bikin akun satu, terus kontennya waktu itu masih asal-asalan, nggak taunya naik. Ada beberapa yang Hmm. follow gitu. Itu sih Bang. Berarti tujuan main TikTok Nah, itu apa dulu? Karena nggak ada kerjaan apa karena apa gitu? Gabut gitu, awal tuh maksudnya emang gabut. iya gabut lah. Maksudnya ngeliat peluang sih, lebih ngeliat peluang kayak TikTok ini ada peluang ini dari live. Untuk mencapai live kan pada saat itu targetnya harus minimal tuh 1.000 followers. Nah, akhirnya 1.000 followers tuh ya udah kita targetin konten naik terus. Naik bisa nge-live. Nge-live pertama itu saya tuh nge-live-nya bukan nge-live yang ngobrol enggak, tapi kayak saya buka live di situ ngumpulnya orang-orang yang baru bikin konten, yang baru buka TikTok buat saling follow di akun saya. Nah, Hmm. tapi berjalannya dengan waktu, si TikTok ini tidak bolehkan melarang aktivitas tersebut. Makanya akhirnya saya stop di situ. Dan akhirnya saya ikut salah satu agensi di Indonesia ini yang udah lumayan inilah. Tapi saya udah keluar sih gitu. Hmm. Tadi apa yang nggak boleh di TikTok, apa yang nggak boleh tadi yang dilarang? Saling follow, Oh, dianggapnya oh spam. iya iya, betul Hmm. betul. Iya iya iya. Saling follow dianggapnya spam. Itu Jadi dibatasi cara cepat itu tuh. kalau kita, Ah. ya benar kata Mama Reski itu dulu mutualan namanya. Kalau di awal tuh Hmm. mutualan. Jadi orang buat ke akun saya, mereka ngasih gift, ngasih bunga, ngasih Hmm. apalah pokoknya ngasih donat segala macam di situ yang bisa dikonversikan ke uang, bisa ditukar ke uang dan mereka akhirnya followersnya nambah dan saya juga followersnya nambah. Cuman entah berapa lama yang akun-akun seperti itu di-banned sama TikTok. Seperti itu Bang Akmal. Hmm. Nah ini Mama Reski ini juga nih ikutan TikTok bareng Bang Deka nih. Iya, lama, udah lama umur Reski itu sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu nonton live saya terus sampai sekarang. Wih. Yes. Nah terus berarti TikTok sekarang reguler live apa gimana? Sekarang ini lebih ke konten sih. Cuma kan kemarin sempat kosong juga kontennya. Sekarang udah mulai mau konten lagi yang lebih benar-benar dalam dan nanti itu bisa berkesinambungan dengan YouTube, dengan Instagram dan lain-lain. Jadi saya bikin satu konten buat semua akun, platform dari YouTube. Saya shortnya saya ambil, terus di Instagram juga di reelsnya sih seperti itu Bang Akmal. Oke. Okay. Mungkin bisa kasih insight ya ke ini kan market Mm-mm. market dari bumialumni.com ini kan sebetulnya UMKM Ah, ya. ah, ah. Nah, bisa kasih insight nggak sih kenapa kita harus pakai TikTok? Misalkan habis itu terus bagaimana cara memulai Mm-mm. menggunakan akun TikTok itu gimana? Kalau Coba gimana dari Bang? saya sih kalau ke UMKM kan lebih ke hard selling sih ya. Kalau dulu kan orang lebih ke hard selling ya. Taruh video-video dagangannya terus dia share gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih kayak soft selling sih Bang. Maksudnya kayak lo ngasih ini misalkan kita anggaplah Bang Akmal sama saya jualan kaos nih. Bukan nih kaos harga segini, selusin segini udah nggak kayak gitu lagi nih kualitasnya enggak. Tapi sekarang lebih kayak manfaat kaos tuh kayak gini loh. Kaos yang bagus seperti ini loh. Lebih ke edukasi sih kalau menurut saya untuk buat teman-teman yang mau mencoba di platform TikTok ini. Karena TikTok ini sekarang lebih ke soft, nggak terlalu yang ayo beli. Nah nanti untuk hard sellingnya lebih ke live kalau untuk TikTok. Nah untuk memulainya menurut saya itu yang pertama adalah kuncinya adalah konsisten dulu. Terus tentukan targetnya sih Bang. Intinya kita goalsnya apa. Kita mau jual ke umur berapa. Kita mau ke orang yang seperti apa. Mau ke laki kah? Atau mau ke cewek kah? Atau mau kedua-duanya tapi barangnya apa yang cocok buat mereka gitu. Karena TikTok itu semua platform sih Bang ya lebih lebih ke niche spesifik dari konten tersebut. Kalau menurut saya kayak Hmm, gitu. Mm-mm. iya, 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 iya. Nah, kalau Bang Deka sendiri, Ah, kalau boleh tahu nih, ah, ah. target marketnya siapa nih? Kalau saya, Target marketnya. kalau saya target, kalau untuk personal, saya kan personal branding saya kalau saya ini adalah seorang Deka yang ngebawain konten-konten tentang cinta, Bang.
konten Oke, perasaan, oke, oke. sharing-sharing cinta yang lagi galau masuk ke live saya, terus Berarti saya nggak masuk nih ya. Saya nggak masuk nih ya. udah enggak Udah nggak berkecimpung di ya. dunia cinta ya nih Bang ya. Iya, kalau saya itu kalau saya itu targetnya lebih ke di umurnya itu umur 20 tahun sampai 45 tahun lah Bang. Paling 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 tua sih targetnya 45 tahun karena kalau udah 45 tahun ke atas tuh biasanya mereka lebih ke konten-konten agama. Karena udah waktunya Hmm. tobat kan. Kalau kita udah 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 mendekati bau-bau tanah ya. iya makanya udah mulai tobat tuh Bang. Kayak kita nih sekarang wah masih mumpung masih muda kan kita nakal-nakal terus nanti kalau udah tua ya kita tobat kayak gitu-gitulah. Jadi di umur 20 tahun sampai 45 tahun itu masih berkecimpung sama yang namanya dunia percintaan lah. Kalau untuk 45 tahun ke atas kan udah kayaknya udah settle lah. Udah antara suami dan istri udah mikirin anak, cucu. Tapi nggak tahu ya kalau dia tua-tua keladi ya. Kalau kayak gitu kita nggak tahu makin tua makin jadi. Dan yang pastinya Bang, Ah, kalau di akun saya tuh lebih banyak cewek sih. Lebih oke. banyak cewek. Yang cowok lebih banyak Iya, cewek. iya, Emang iya. biasanya lebih cenderung gitu. Karena kan kalau saya seorang wanita biasanya lebih banyak cowok. Kalau saya orang laki-laki Bisa biasanya orang aja. iya dong. Lihat aja, Bang. Bisa aja, Bang Deka. Iya. Ya seperti itulah. Jadi segmentasi saya lebih ke percintaan orang-orang yang lagi labil perasaannya, labil hatinya. Kalau labil ekonomi mungkin lebih cocok ke Bang Akmal, bukan ke saya. Waduh. Berat itu kalau label ekonomi ya. Sama-sama berat sih. Nah, itu menemukan target marketnya bahwa main di percintaan aja nih umur segini sampai segini itu kapan dan bagaimana Iya. tuh? Bagaimana memformulasikannya tuh? Mm-mm. Menemukannya tuh gimana tuh? Sebenarnya awalnya itu konten saya itu lebih ke entertain. Kayak misalkan saya ngelucu, ngelawak, terus ada konten-konten saya bikin kayak ke Betawi-Betawian Bang, terus ngomongnya ceplos-ceplos. Cuman karena saya seorang guru, sepertinya kalau ada murid saya yang melihat, saya nggak cocok seperti itu gitu Bang. Itu. Jadi kayak misalkan ada lagu, terus bukan 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 joget sih, kayak mukanya kayak agak kocak-kocak, kayak gitu-gitu, terus bercanda-bercanda, Hmm. terus kayak kayak lebih enggak lebih tidak mendidik lah pada saat. Tapi emang sangat viral pada saat itu bisa yang nonton 15.000, 20.000, sampai 30.000 pernah. Tapi udah saya hapus-hapusin sih. Kalau misalkan mau Hmm. ngelihat akun-akun lama tuh kayak DK1206 tuh yang lebih ke situ lah gitu. Nah, untuk menempuh kapan sih saya menentukan konten saya menjadi konten cinta gitu Bang ya. Nah, saya Hmm. tuh pada saat itu akhirnya saya melakukan apa ya, melakukan research lah, melakukan bukan penelitian ya, melakukan apa ya. Bahasa Iya, itu saya cari riset mah. cocok. Oh ternyata yang Hmm. paling itu sebenarnya yang tinggi itu entertain memang. Terus agama. Agama itu tinggi. Tapi kan saya nggak cocok kalau ngomongin agama ya Bang ya. Sebenarnya cocok sih. Aslinya mah religius nih orang. Saya kasih tahu aja ya. STMJ Bang. Aslinya religius. STMJ. Oh, STMJ. Terus maksudnya Waduh. Kayaknya semua manusia sih begitu ya. begitu ya. Setiap manusia punya Hmm. aib ya. Nggak bisa kita aibnya. Hmm. Nah, kita kembali lagi nih Bang masalah konten. Akhirnya saya Hmm. menemukan ternyata saya berpikir kalau semua kalangan itu pasti merasakan arti sebuah cinta yang mendalam. Kayak gitu. Hmm. Misalkan Oke. dia mau Hmm. olahragawan, mau pekerja, mau guru, mau dia pengusaha, pasti dia butuh pasangan kan buat hidupnya. Pasti dia punya problem di percintaannya, bukan cuma di dunia pekerjaannya dia, dunia hobinya dia, tapi pasti punya kayak seorang pengusaha ada yang misalkan, oh karena dia jauh, akhirnya dia LDR, kita bisa ngebahas LDR, atau ada yang kerjanya pelayaran, pelayar, oh ternyata dia juga LDM, long distance marriage. Nah, kita bisa bahas tuh di konten-konten saya tuh Bang, kayak gitu. Dan akhirnya sih menentukan Hmm. cinta itu seperti itu. Hmm. Oke. Itu riset sendiri atau diskusi sama teman atau sama istri atau sama siapa gitu? Riset sendiri sih Bang. Kayak Riset sendiri. ternyata setelah saya masuk ke dunia radio, ternyata memang konten cinta ini yang paling digemari di radio. Jadi nggak ada habisnya. Orang-orang tuh banyak yang akhirnya dia ngechat, akhirnya dia ngasih interaksi di radio tersebut, dia nelpon, dia curhat. Oh ternyata di konten ini, nah karena konten ini akhirnya radio saya itu kayak ngangkat namanya ngobras, ngobrol bahas rasa di sana. Terus Selasa Hmm. lalu ada rasa kayak gitu-gitu.
Kayak masih ada konveksi-konveksinya ya, ngobras-ngobras juga. Ngobrol bahas rasa gitu. Jadi Oh, temanya karena kan masih berasal dari konveksi-konveksi lah kayak gitu. baik, baik, baik. Nah, terus tadi hmm, tips-tipsnya apa aja sih kalau mulai konten tuh? Bisa Tipsnya Bang, dijabarin nggak? Hmm. oh bisa jabarin. Yang pertama tips untuk membuat konten itu, ngebuat konten dulu ya Bang. Yang pertama itu Hmm. yang kita tuh harus jadi audiens sentris Bang. Kebanyakan Dari ini dulu orang, deh. Dari toolsnya dulu oh deh, toolsnya dulu deh. dulu oke. Kalau toolsnya tuh, kalau awal-awal ngonten sih biasanya itu lebih ke handphone dulu sih Bang, pakai handphone. Terus kalau emang mau pakai mic, boleh pakai mic yang murah-murah aja dulu sampai kontennya benar-benar grow up atau kontennya benar-benar bisa dinaikin. Ya itu baru kita naikin toolsnya. Tapi kalau untuk toolsnya sih kita bisa pakai kayak apa namanya nih, softbox, lampu, terus kayak reflektor. Reflektor tuh kayak gini nih Bang. Nah, kayak reflektor. Waduh, udah profesional nih. Luar biasa. Kayak gitu kalau konten biasanya. Pencahayaan penting banget Bang. Hmm. Sekarang itu Hmm. iya, karena bahkan ada yang menganalisa salah satu handphone yang bisa bikin FYP itu ada. Pokoknya handphone yang paling mahal, Waduh, bentuknya buah, tapi digigit sedikit mahal gitu ya. Gak usah disebut, udah. karena nggak di endorse. Waduh, waduh. Iya, 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 iya. Emang bisa Iya, segitunya. itu Dia mendeteksi mm, merek gitu. iya bukan merek, Curang tapi dong kalau kayak gitu. hasil kameranya itu jauh lebih bagus kalau untuk nge-live. Oh, oke. Nah, saya tahunya dari salah satu agensi yang lumayan ternama kerjasama dengan TikTok seperti itu. Itu toolsnya. Terus kalau untuk mic-nya sebenarnya sih bisa pakai mic yang murah kayak 15.000 atau 10.000 untuk biar suaranya lebih jelas saja. Untuk toolsnya sih seperti itu Bang. Kalau mau nambah lagi, Hmm. bagus lagi kayak soundcard. Nih soundcard tuh kayak gini nih toolsnya. Ini soundcard. Waduh, udah pakai soundcard segala. Kalau Luar bat, biasa. kalau ada batuk nggak kedengeran Bang. Oh, gitu. Keren, 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 keren. Mantap, Banyak sih mantap. toolsnya kalau bisa kita pakai, cuman ya itulah yang paling sederhana Bang kalau untuk toolsnya. Tapi kalau untuk kiat-kiatnya lebih ke itu tadi, kita tuh harus jadi audiens sentris. Kebanyakan orang bikin konten itu buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Sehingga orang itu kayak nggak mau nonton sih Bang, nggak mau komentar. Kayak kita bukan Raffi Ahmad, kita bukan Nagita Slavina, tapi kita kayak selfie gitu di konten kita gitu. Kita ngasih tahu kehidupan kita kayak Hmm. sih kalau menurut saya gitu. Ya, kalau ganteng sih nggak masalah ya. Nah, Kalau cantik nggak masalah ya. Kalau pas-pasan kayak benar. kayak gua sih gimana? Iya, benar. Kalau pas-pasan ngejual. Itu Nah, kan salah satu personal branding juga ya Bang ya. Maksudnya kayak ini gue cantik, gue ganteng tuh. Kalau kata Mama Rizky Nazir, hmm, di zamannya dia merusak alat-alat itu. Nah, dulu gue bangun personal branding tuh gitu Bang. Setiap ada yang hmm, gimana gimana? setiap ada yang nge-gift di live, gue nge-live, gue marah-marah. Jadi Oh, kayak oh, salah satu trik sih biar orang makin banyak nge-gift gitu. Tapi emang banyak yang nge-gift, bisa ya, bisa beli oh. alat di live juga. Jadi dapat untung dari live terus beli alat kayak gitu. Keuntungannya berapa sih? Kalau boleh tahu, kan saya awam banget nih. Ah, Kalau kalau boleh tahu ya. pemula ya mungkin bisa dapat 500 sampai 3 juta lah. Kalau konsisten live, konsisten Waduh, lumayan menggiurkan ya. Makanya ada yang dulu live di banjur-banjur air itu nah, dia apa namanya bisa menghasilkan uang ya dari situ ya. itu viral banget dia banjir-banjir begitu sampai orang tuanya kan disuruh mandi, Heeh. disiram-siram, bisa beli motor baru, bisa benerin rumah. Itu saking banyaknya pendapatan dari TikToknya aja, dari live-nya aja. Kalau sekarang malah konten bisa di give Bang. Kalau dulu kan belum bisa. Sekarang tuh Heeh. bikin konten di TikTok, terus ada orang suka bisa nge-give, dari situ bisa dapat lagi. Atau dapat juga Heeh. kita viral terus TikTok kayak berapa persen dari TikToknya dikasih ke kita, seperti itu. Seperti itu sih Bang keuntungannya. Tapi yang paling besar sih keuntungannya lebih ke personal branding sih Bang ya. Orang tahu, oh DK ini orangnya kayak gini, DK ini seperti ini, gitulah. Oh ternyata ngobras ini lebih ke si DK, kayak gitu Bang. Lebih Heeh. ke Heeh. lebih ke aware ke kita terus orangnya seperti apa sih kalau di sosial media.
biar audiens sentris tuh gimana cara menemukannya? Trial and error-nya gimana tuh? Oh, kalau audience centris itu lebih kayak trial and error, kayak lebih percobaan sih Bang ya. Maksudnya jangan bikin konten yang memang bukan buat kita, tapi bikin konten buat orang lain. Kayak misalkan gini. Apa hmm. apa dilihat dari wah setelah gue buat konten ini terus banyak yang like, banyak yang ngasih gift, wah ini kayaknya cocok nih gitu. Itu kayak Iya, gitu nggak audiens sentris tuh? lebih ke situ. Kayak gue lebih kayak ini salah satunya audience centris tuh salah satu kata kamu misalnya. Kamu, aku. Saya nggak yang saya dapat dari pelajaran dari di radio itu saya beberapa itu jangan ngomong kalian lah kayak gitu. Itu salah satu orang tuh kayak ngerasa personal ke kita. Jadi kayak ngerasa oh ini buat gue. Oh ini apakah kita mikirin apa yang kita bisa ambil dari emosionalnya dia atau lebih kayak gini sih Bang. Dari nggak tahu jadi tahu. Itu audience centris tuh Bang. Maksudnya orang kita yang tadi yang nggak tahu tentang misalnya Bang Akmal tentang bumi nih mau ngejelasin tentang TikTok, oh ternyata orang nggak tahu nih TikTok harus seperti ini ya itu misalnya dari nol nih orang pengen sehat dari nolnya, nah nanti ya 5W 1H itu, nah kenapa orang pengen sehat, nah kita bahas kayak gitu, jadi orang tuh kontennya itu sih Bang. Berarti misalkan audiensnya adalah UMKM nih, ya isi isi live-nya ya tips-tips untuk apa namanya? Untuk misalkan memperbesar profit kah atau apa namanya? Ya tips-tips gitulah ya untuk usaha Iya ya. benar, kayak lebih kena ke interaksi sih engagementnya itu Bang, kayak apa sih yang mereka dapat dari konten kita, misalkan mereka punya problem kayak saya kan ada orang problem waktu itu sempat kayak mau bunuh diri akhirnya nggak jadi dia. Waduh, beneran tuh. Ya beneran dia akhirnya DM juga terus akhirnya bikin puisi, saya bacain puisinya, ternyata problemnya dia itu si laki-lakinya ini saya nggak tahu ya apa yang sudah dikasih sama wanita ini dan saya nggak nanya lebih dalam, ternyata si laki-laki ini selingkuh, itu kan problem buat dia. Terus terkadang orang ketika bicara soal cinta itu bicaranya udah bukan lagi solusinya dia ini, dia tahu sebenarnya dia tahu apa yang harus dia lakukan tapi dia cuma butuh penguatan sih Bang. Nah, dari TikTok saya butuh ini didengar juga ya. butuh didengar, butuh di apa ya, butuh dikasih tempat buat nangis, butuh dikasih kayak dipercaya gitu, karena kebanyakan mereka orang yang putus cinta move on tuh nggak gampang gitu, mereka kayak butuh penguatan aja, lu tuh A B C dia udah tahu tapi lo harus kayak gini-gini dan dia kuat akhirnya bisa jalanin, lebih ke situ Bang. Nah di situ nanti sentris ujung-ujungnya lebih ke solusi sih Bang, kayak gitu. Nah, betul. Ya, saya ngeliatnya solusi berarti ya kita menawarkan solusi Iya dari masalah-masalah audiens ya. iya, apa yang terjadi, siapa yang terlibat di hal-hal itu gitu kan. Terus kenapa sih orang ini bisa kayak gini? Kenapa sih orang ini ngerasain putus cinta gitu? Dan kita tahu dan kita merasakan hal itu Bang. Kalau untuk audiens sentris Bang. Nah, fokus pada tema kita kali ini kan gimana caranya menaikkan follower TikTok nih. Iya. Nah, kalau dari Bang Deka sendiri gimana tuh Bang? Kalau saya, cara menaikkan follower? ya yang pasti yang pertama ada dua sih. Yang pertama kita itu harus punya personal branding dulu Bang. Kita siapa, kita ngasih tahu ini kita siapa gitu. Kayak personal branding itu kan kayak lebih apa ya? Lebih diri kita itu orangnya malas kah, orangnya nakal, kan sekarang ada kayak orang yang banyak followersnya lagi rame tuh Bang, personal branding cewek-cewek bodoh sekarang Bang, Waduh, yang di ada ya? YouTube dia cantik tapi dia berpura-pura bodoh. Oh, ya, 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 ya. Terus I see. ada terus kayak gini personal branding, kita kalau ngomongin sorry ya abang pasti udah tahu dong orangnya siapa. Sorry ya. Nah Tahu lah. kalau Uhuy siapa Uhuy? Uhuy mah spontan. Oke nggak Yang gitu. si Tahu lah. itu personal branding Bang, tapi itu lebih ke suara, ada yang lebih ke visual, misalkan kalau bajunya sporty, celananya panjang, oh itu berarti kalau ada salah satu teman kita yang selalu pakai celana pendek, ada kan ya? Ada. Terus ada ya? Iya. Ada. Nah itu personal branding juga Bang. Oh kalau yang pakai celana pendek, terus pakai kaos, ini orangnya kayak gitu. Terus dia jenggotan, ini orangnya gitu Bang. Itu salah satu personal. Iya, terus kayak
Kayak saya tuh lebih ngomong kayak gini suara saya, jadi orang dengerin live saya, oh nih, ini KDK nih suaranya kayak gitu. Itu personal branding. Lebih kayak Hmm. tanggapan seseorang terhadap kita sih. Kita siapa, kita apa, kita orangnya pemalas kah, kita orangnya rajin kah, kita orangnya energik kah, kayak gitu. Kayak gitu-gitu Bang. Itu yang pertama. Terus audience centris tadi. Setelah audience centris tadi, kita yang memang pasti butuh research ya Bang, kalau buat naikin followers kita di TikTok tuh Bang. Jadi kita emang harus menentuin dulu goals kita apa di TikTok. Nggak bisa ngasal. Salah satu kesalahan orang bikin TikTok yang baru itu, dia bikin TikTok tapi temanya beda-beda Bang. Kadang dia ngedance, kadang dia baca Hmm. puisi, kadang dia misalkan main game. Nah, semuanya tuh di situ. Semuanya di situ. Dan jadi si TikTok ini bingung siapa sih orang yang harus, kan ada namanya FYP ya Bang ya. For your Hmm. page. For your page itu tergantung dari minat kita tuh Bang. Nanti si TikTok tuh ngasih dari minat Hmm. biasanya kita scroll TikTok. Makanya Hmm. kan ada yang bilang atau Hmm. kamu TikTok tuh nggak boleh dulu ya. Ada yang bilang gitu kan. Ada beberapa orang yang akhirnya bilang TikTok tuh nggak boleh. Hukumnya gini-gini nanti Hmm. ngebawa baik buat kamu. Nah, ternyata TikTok itu baik atau enggaknya tergantung kita. Kalau kita bukannya yang cewek-cewek joget bakal dikasih terus sama TikTok. Kalau kita bukannya Hmm. misalkan ilmu ilmu apa ya, ilmu marketing misalnya, ilmu usaha nih kayak gini, bakal terus dikasih sama si algoritma Instagram juga kayak gitu Bang. Terus kalau saya untuk naikin followers, biasanya saya bikin konten itu 3 tuh Bang. Lebih kayak, iya, TikTok lebih ke personal branding ya daripada produk branding. Tergantung Bang, kalau Bang Nika misalkan lebih mau jualan, bukan lebih ke kita, berarti lebih ke produk branding. Berarti produknya apa? Abang misalkan jualan apa nih? Misalkan jualan makanan, berarti produk abang makanan apa nih? Nah, makanan ini manfaatnya buat apa? Nah, itu salah satu produk branding juga. Kalau saya kan lebih ke personal branding saya itu seperti apa? Seperti itu. Jadi kalau jadi ada 2 jenis kan, kan bisa bisa ada 4 ya, buat komunikasi, buat apalagi tuh, buat tempat usaha, buat marketing juga, buat personal produknya juga, buat jualan produk. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk naikin, biasanya saya pakai ATM tuh Bang, amati, tiru, modifikasi, cari yang benar-benar sama niche-nya sama saya. Hmm. Misalkan oh saya cinta, Hmm. nah, saya siapa nih yang sama, saya cari, saya amati, saya tiru, saya modifikasi kayak gitu. Untuk naikin followers, biasanya kalau kita ada beberapa konten, TikTok bakal rekomendasi. Yang paling penting sih kalau TikTok itu kan emang lebih ke musik ya Bang. Lebih ke Hmm. musik. TikTok itu lebih ke musik. Kalau TikTok sama Instagram tuh lebih ke musik. TikTok, Instagram itu kan lebih kayak, dulu kan lebih kayak foto-foto ya sebenarnya. Terus akhirnya ada Reels juga kan, hampir sama kayak TikTok. Kita tuh harus tahu tuh Bang, tren-tren yang lagi naik di TikTok tuh apa. Biasanya kita lihat TikTok tuh ngasih notifikasi, kita buka nanti, oh lagu yang lagi tren ini, musik yang lagi tren ini. Nah, semua itu bisa dikombinasikan tuh Bang. Misalnya kita lagi jualan produk makanan. Nah, kita jual nih makanan. Kita ngejelasin tentang makanan. Nah, kita pakai backsoundnya TikTok. Jadi TikTok bakal naikin dari situ. Sama efek juga ngaruh kayak gitu. Terus analisa hashtag juga ngaruh Bang. Tadi kalau Karisa sama analisa hashtag juga ngaruh. Kayak misalkan saya pernah belajar tuh, kita harus nyiapin 15 hashtag yang 5 besar, 5 sedang, 5 kecil. Misalnya kalau Hmm. kita buka hashtag yang ribu, Itu bisa tuh 5 sampai 15 hashtagnya bisa. enggak, bukan. Tapi kita harus nyiapin Apa tuh? 15 hashtag. Tapi enggak Oke, oke. servernya Bang. Misalnya kita pakai 3, kan sekarang 3 hashtag ya. Hashtag Hmm. satu, kedua, ketiga. Besar, sedang, sama kecil misalnya. Ada yang jutaan udah pakai, nah kita pakai tuh posting. Nah itu biasanya ngaruh banget tuh Bang, apalagi di YouTube tuh, YouTube Short ya, ngaruh sih, agak ngaruh. Ke situ. Apa nih? Efektif. Satu konten bisa bisa berapa sih maksimal hashtag satu konten tuh? Sebenarnya hashtag kan bisa bisa di atas 3 ya Bang ya. Cuman sekarang itu Hmm. saya, kalau dulu itu kan makin banyak hashtag, makin banyak yang follow, makin banyak yang nonton. Kalau sekarang itu enggak, ternyata caption itu ngaruh juga. Caption sama isi sama hook. Hook itu salah satu di apa ya, hook itu satu kalimat awal yang menentukan ini tuh isinya apa gitu Bang. Ya, ya. Misalnya saya Kalimat ngebahas soal, ya, misalnya saya Sa- ngebahas soal jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi buat kamu yang merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama, terus baru saya ngomong gitu, kayak gitu Bang. ah, ya, ya. Ini ada Premis mayor.
Iya. Premis mayor. Nah, ini dengan efektif nggak bikin video-video produk? Apa harus tetap ada orangnya, Kang? Nah, jadi ada dua tuh Bang. Jadi Abang bisa lihat contoh-contoh produk yang lain. Ada dua. Menurut saya sih ada dua metode untuk bikin video TikTok. Yang pertama bikin Ini video. ini Nika Talia, abang apa teteh Oh, iya, apa siapa kayak teteh deh. iya teteh. Ya. Halo Kak Risa Eca, apa kabar Ica? Sehat ya? Jadi ada dua tuh. Jadi kan produk itu ada orang anggaplah quotes ya. Quotes atau quotes ya Bang sebutnya. Oke itulah ya. Ah, Quotes. Ada kalau saya quotes-nya dalam bentuk video saya kan. Ada juga quotes yang dalam bentuk tulisan doang. Begitu juga produk. Produk lebih kayak produk knowledge ya. Kalau kalau Kanika mau mau produk knowledge sih bisa di produknya apa berarti lebih ke hard selling. Tapi nanti next kalau bisa kayak misalkan kakak produknya apa nih? Misalkan kakak produknya makanya suka banyak yang bikin clickbait Kang ya Kang iya benar lebih banyak kayak gitu sih. Halo Helmi welcome teh aja Kang iya teh ini teh susu gitu ya. Teh Nika, Teh Nika Natalia. kenal ya. Jangan lupa kita follow-followan nih. Cewek soalnya bang. Waduh. Iya, iya, siap, siap. Siap-siap. Kayak gitu sih bang. Banyak. Dan paling penting sih biasanya 1 jam pertama. Kalau udah ada yang komen. Itu cepet-cepet kita balas sih. Lebih ke situ. Ada yang komen Ini cepet-cepet. yang live ya. Ini yang live ya. Konten. 1 jam pertama bikin konten kalau ada yang Cepet-cepet. komen kita Iya cepet-cepet. hmm, cepat balas gitu. Balas. Oke. Kalau yang live gimana kalau yang live? Nah kalau live ini kan Sebenarnya sebenarnya porsi yang lebih banyak membawa banyak follower itu live atau konten? Konten yang kalau posting saya biasa. dulu lebih banyak di live. Di konten juga tapi lebih banyak di live. Misalnya di konten tuh saya yang follow cuma 10, tapi di live tuh dulu ya waktu live saya lebih kayak kan ada dua ya Bang. Ada dua yang memang dia lebih ke konten, kalau saya lebih ke live. Karena waktu itu saya kan live streamer di agensi pun saya ikut live streamer. Ternyata ngaruh si live ini orang masuk dia suka live kita terus dia follow. Dia suka live kita dia follow. Dia suka live kita dia follow apalagi dia udah masuk dia nanya terus dia dapat apa yang dia mau dia nge-give biasa dia follow terus dan dia bakal terus-terusan datang tuh kalau dia suka sama kita tuh. Nah, kalau di konten Hmm. ya kalau di konten itu sangat mendukung juga live kita. Jadi dua dua hal ini saling mendukung nih konten sama live dan sama kolaborasi sih Bang. Jadi nge-live itu kayak berdua gini kolaborasi. Jadi followernya si orang tersebut bisa follow kita dan sebaliknya. Kayak gitu. Kalau dulu kan ada namanya FLKS. Apa Follow, itu? follow, like, comment, S-nya apa? Oh, Iya. share. Share, iya. Kayak gitu. FLKS. Iya. Follow. Like, comment, and share. Cuman itu nggak Hmm. direkomendasi. Nggak direkomendasi, nggak bagus sama akun kita nanti. Tuh, Begitu. cara pilih hashtag yang tepat gimana tuh katanya tuh? Kata siapa? Teknik cara pilih hashtag yang tepat. Cara pilih hashtag yang tepat, misalkan Anika nih produknya apa sih? Boleh tahu nggak Anika produknya apa? Komen ya di bawah ya. Ntar kita jawab nih bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa Wih, jawab. tambahkan komentar ya. Ya, tambahkan Nah, komentar. kalau 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 tadi apa ya? Kalau kan tadi katanya salah satunya kolaborasi kan Nah, ya. Kolaborasi itu bagusnya dengan bacanya gimana sih? Niche ya, niche yang sama atau yang berbeda? bagusnya yang sama, Bang. Bagusnya yang sama. Karena gini, karena untuk naikin algoritma sama niche yang sama, bagusnya yang sama. Takutnya dan memang kalau beda niche, biasanya kita nggak nyambung sih Bang ya. Misalkan dia lebih ke game, saya lebih niche ke percintaan, terus kita kolaborasi. Nggak mungkin dia main game Kan terus bisa. Enggak, gamenya game percintaan. itu kayak gimana Gimana itu? bahaya tuh. Aduh. Game cinta bahaya tuh. Oh, iya, 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 iya. Ya lebih Tuh, kolaborasi. Teknika katanya digital printing tuh. Oh digital printing berarti sama dong sama kita ya. Sama. Beda. Kalau dia kayak Rizky printing kayak Oh gitu. iya iya Kayak iya. Rizky. Ya biasa. Nah, Kalau saya sih, nah belum bisa, cara baca algoritma liar. Nah nanti akan bikin dulu 1 sampai 10 konten, nanti baca algoritmanya. Nanti kelihatan tuh yang paling rame jam berapa,
yang paling banyak followersnya itu di hari apa, nanti ketahuan, nanti kita bisa nentuin. Kan kalau untuk jam konten, posting konten itu sebenarnya Bang yang standarnya jam 12 atau sampai jam 1 atau jam 4 sampai jam 5 karena algoritma lagi naik ketika orang sedang istirahat dan ketika orang sedang Hmm. pulang. Begitu juga sama dengan kayak radio juga gitu kan, yang kerja tuh jadi prime time di radio. Nah, itu salah satu yang standar, tapi nggak semua akun sama kan Nika. Jadi nggak semua akun sama, bisa beda-beda. Kalau saya itu FYP-nya bisa jadi jam 7 malam, bisa jadi jam 9 malam, bisa jadi jam 12 malam. Tergantung dari analitik saya. Nanti kakak buka aja tuh di TikTok tuh, posting 10, coba posting 10 dengan niche yang sama, kakak lihat dalam 10 hari itu di mana yang paling tinggi, kayak gitu-gitu. Nah, kalau digital printing tuh lebih enak tuh sih lebih kayak ke tutorial sih Kak Nika ya. Misalkan tutorial cara bikin apa. Kalau emang mau hard selling ya berarti step-stepnya aja nih, bikin ini, hasilnya seperti ini, kayak gitu. Bikin Hmm. ini, kan bikin apa, kartu nama awalnya kayak gini, misalnya dari kosongan, terus dari cetak seperti ini gitu. Atau ada juga yang memang lebih ke ini Bang, lebih ke personalnya, kayak lebih ke karyawannya ada juga. Jadi karyawan tuh Hmm. lawak gitu sambil bercanda. Nah, tapi orang bikin, saya pernah lihat tuh Iya. kayak ngecat mobil, tapi dia cuma bercanda, Ah. bercanda gitu-gitu. Nah itu orang Hmm. tapi ujung-ujungnya bang ngecat berapa gitu, tapi sambil sambil ketawa-tawa. Daripada ini ya lagi apa namanya idle time atau nganggur si karyawan, udah langsung suruh ini aja bikin konten udah daripada lu ini lagi kosong bikin konten aja gitu. Joget-joget gitu. Bener. Iya, maksudnya kayak beberapa misalkan akhirnya pernah tuh kayak saya juga pernah bang bikin konten ramenya tuh lagi, kan kita ada yang namanya curing ya bang ya, ada lampunya. Oh ya, Nah jadi waktu itu saya pengering, curing. Hmm. pengering lah gitu, terus dorong ada lampunya, terus si Ipul dan teman-temannya waktu di saya, dia cinta musik, dia joget-joget, lampu dimatiin bang sambil nyablon, malah rame yang kayak gitu dibanding gitu. Nah, gitu, waktu itu, nyablon gitu. Pas lagi nyablon gelap-gelap, beresnya pada Oh, komplain itu gitu. pelanggan. Jadi cuma buat Ini konten kenapa? sekian menit. Ah iya iya iya. Nah bener, PR nih bikin video-video. Nah salah satunya memang harus konsisten bang ya bikin video kan nggak harus setiap hari sih sebenarnya, seminggu sekali nggak masalah, atau kalau emang ada ini direkam aja ngeditnya seminggu sekali, seperti itu. Hmm. Kan kadangkala kita konten kreator itu kan ada rasa malas atau gimana gitu. Itu cara ngadepinnya gimana tuh Bang Deka? Nah itu dia, kalau saya juga beberapa kali ini sih sempat kayak nggak konsisten ya bang, lebih sering nggak konsisten. Tapi saya punya goals goals di konten saya, dalam waktu sekian saya harus kayak gini, dalam waktu sekian saya harus kayak gini. Kemarin kan sempat target, kayaknya gue harus naikin followers TikTok 20.000 deh gitu. Sempat naik ke 18.000, stop konten, turun lagi, sempat hampir 19, turun lagi ke tujuh belas koma Oh bisa satu sekarang. turun ya? Bisa turun ya? Kita nggak konsisten tuh bisa turun bang. Sama kan Oh, gitu. Ntar orang follow, ntar orang unfollow, apalagi kita nggak follow kan kayak gitu. oh. BBM aja kalah nggak turun-turun. Naik doang. Naik turun. Oh, Ini bahaya nih. follower bisa turun. BBM naik terus nih, bahkan mau diganti ya gitu ya. Siap Kang, Mm, mm. berdiri dulu ya, ada keperluan. Oke siap Kang Nika, makasih ya, salam kenal. Terima kasih Tenika. Iya, mantap. Siap. Apiu. Oh iya teh, siap apiu.id. Oh, api Follow tuh. Follow tuh. ya, eh, follow. Bang Deka. Mana cara follownya? Nah kan, Oh, ya. nah kan kita follower udah banyak nih. Ah, Setelah dapat follower yang banyak, harus kita maintain dong. Gimana caranya si follower ini ya tadi nggak turun lagi, justru malah naik terus gitu. Mereka tuh tetap mau ngeliat konten kita tuh apa oh, tipsnya? ya. Gimana cara Kalau memaintain? saya itu memaintain biasanya lebih kayak konten sama interaksi sih Bang. Jadi kayak misalkan ada beberapa konten saya yang akhirnya saya tes engage ya, kalau nggak salah engagement itu kayak, buat kamu yang gini-gini komentar di bawah ya. Nah mereka komentar, oh ternyata masih ada yang komentar nih, masih ada yang follow nih, masih ada yang nge-like nih, masih banyak juga yang like yang follow gitu. Untuk mempertahankan followers itu ya konten-konten dan terus konten sih bang. Yang pasti kontennya harus Hmm. tadi, terus kayak
apa ya, kayak lebih personal lagi ke mereka tuh seperti apa gitu. Dan kalau saya tuh dulu lebih kayak ada grup di WhatsApp tuh orang-orang yang nonton saya, mereka buat grup ada sekian orang. Jadi kalau saya nge-live mereka nge-share di situ, saya nge-live nge-share di situ mereka. Mereka followers pasti yang namanya followers itu pasti turun bang. Nah kita konten yang bagus tuh untuk mempertahankan konten itu konten-konten viral bang, konten-konten yang lagi viral, lagu-lagu yang lagi viral gitu, misal tentang percintaan nih. Oh kemarin ada orang tolak cintanya satu keluarga dibunuh. Sebenarnya kalau dibahas naik tuh jadi viral. Jadi jadi ya, hal yang viral di niche kita tuh apa? Misalkan politik, apalagi politik ya. Nah misalnya politik, oh harga beras naik misalnya. Nah itu dibahas tuh, bahas terus kayak gitu. Itu lebih ke jenis konten adu domba sih bang. Bukan adu domba. Tapi yang Ya, persiapan politikus kan juga ah, politikus juga ada niche niche percintaannya. iya. Kayak misalkan Pak Prabowo itu Nah, ada apa namanya kisah masa lalunya itu bisa diangkat juga Bang Deka. bisa diangkat Kak. Kalau misalkan di bisnisnya nanti di politik diambil di mana bisnisnya kayak gitu. Ya pokoknya banyak lah yang bisa kita ambil dari satu frame yang kita lihat dari viral kita sekarang, kita bisa ambil itu sih. Salah satu buat niche kita untuk mempertahankan konten-konten interaksi, ya terus saja bikin konten, jangan berhenti. Berarti inti dari membuat konten yang dilirik banyak orang itu kita harus audiens sentris ya. Audiens sentris, kita harus tahu audiens kita siapa Ya, dan perkuat personal branding kita gitu agar si audiens itu mau nonton konten kita dan bertambah gitu ya. benar. Tapi sekarang kalau untuk nambah followers bisa tuh Bang. Sekarang ada caranya. Gimana tuh? Bukan beli ya, bukan beli followers ya, itu tidak disarankan beli followers karena beli followers itu nanti kelihatan kita punya followers 17.000 misalnya, yang nonton cuma 5, yang nonton 10 itu ketahuan tuh. Iya 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 iya. Itu paling standar tuh kalau di 10 ribuan tuh 200 sampai 300, nah itu paling minim gitu ya. Kalau ada yang, kalau saya udah ngitung beberapa kali, ternyata ketika saya punya sekian ribu cuma 1% nih sebenarnya yang bisa lihat akun kita dari 17.000 itu sebenarnya followers. Nah, sisa itu dari orang-orang yang bukan followers kita. Makanya platform TikTok ini kadang-kadang kita cuman, sebenarnya enak loh bang, TikTok itu yang paling gampang buat viral dibanding Instagram. TikTok itu paling gampang banget. Makanya orang itu kalau buat endorse kan lebih ke Instagram kan dibanding TikTok kan. Nah, TikTok itu paling gampang. Kadang kemarin saya ngeliat di ini gue mau coba TikTok seperti apa nih kegilaannya. Oh dia gue cuman minum es teh manis nih. Sekarang gue pengen lihat berapa gue berapa yang nonton, bener banyak nonton. Nah sekarang tuh ada ini bang. Sekarang tuh ada promosi yang bisa kita sesuaikan dengan niche kita. Bisa berbayar 15.000 sehari. Ini saya lagi mau coba di bulan ini. Saya bikin konten 30 konten, 30 konten. Jadi setiap kontennya 10 hari saya bikin promosi 15.000 dikali 10. Nah sisanya organik. Dan itu bisa, misalkan abang lebih ke fashion. Nah nanti tinggal bikin promosi fashion. Nanti kita mau apa? Mau followers, kita mau komentar, kita mau orang nge-like, orang share itu bisa. Kita mau orang itu keluarnya ke website kita bisa. Sekarang kayak gitu. Jadi si TikTok ini udah mengkomplokkan orang-orang yang apa ya? Yang dia tahu nih orang ini dia suka follow nih. Nah nanti video kita disebar ke orang itu. Kalau video kita nggak, mereka juga nggak follow. Makanya kita promosi video kita nggak bagus, mereka cuma baca nggak di follow, biasa kayak gitu sih. Karena ada beberapa saya coba beberapa yang lalu gitu 4 hari 5 hari mungkin lumayan bang, bisa naik 2.000 followers di Wow. TikTok. Wow. Dari berapa konten tuh? Dari 4 sampai 5 konten. Jadi satu konten 15 ribuan itu bisa kena 100 orang gitu. Kadang 50 tergantung konten kita. Kalau konten kita nah, singkat, Udah padat, udah dan ada endorse belum? Udah ada endorse belum? Ini udah kan marketnya anak muda nih, kebanyakan cewek-cewek ya. endorse apa namanya hijab gitu. Dulu pernah bang, kayak orang ngirim baju, terus saya nge-live suruh pakai baju.
ya kayak gitu. Terus ada kayak istri saya dikasih kayak apa salah satu merek gitu, saya disuruh ngeposting kayak gitu-gitu. Lebih ke situ sih. Kalau untuk endorse bayar belum, belum. Oh, Tapi berarti buat endorse produk ya? belum. Terus kayak kemarin eh, ini dong Dek, minta tolong ucapin ulang tahun, terus juga tolong ucapin selamat ya usaha gue baru buka nih makanan namanya ini lu kasih tahu ya, lu share di TikTok, Instagram gitu-gitu. Hmm. Lebih ke situ sih bang. Hmm. Berarti bumialumni.com juga bisa dong di Bisa dong. Apa? kan kita ada TikToknya juga, Nah, tapi bukan saya yang megang ya. oh gitu. Kita ada TikToknya juga. Bisa dong Bang Deka. Bisa bisa. Emang nanti rencana sih saya mau naikin akun dulu. Pengen ada kerja sama UMKM juga sih bang. Maksudnya ya, Hmm. ya gitu saya posting promosi gratis kalau misalnya target saya Instagram tuh mungkin udah 2.000 atau 3.000 follower, TikTok saya 20.000 ke atas sampai 50.000 mungkin saya bakal kayak gitu. Lebih ke situ bang. Siap, siap, siap. Hmm. Nah, ini main TikTok udah berapa tahun nih jadinya nih? 2 tahun kurang lebih 2 tahun. sampai tahun Ini deh. 2 tahun berarti tergolong cepat ya, dengan 2 tahun follower udah hampir 20.000. Ya kata orang sih gitu. Itu itu titik baliknya tuh pas di konten yang mana tuh? Wah, gitu. Dulu konten entertain. Jadi saya itu stitch konten orang dulu, cuman kayak gitu, misalkan stitch. Jadi gini, ada dialog, Stitch itu bang. apa sih? Stitch itu, Stitch itu apa? bang bikin konten. Nah, konten abang saya jawab, Oh iya, 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 iya. saya duetin. Nah, ada salah satu juga duet. Hmm. Jadi hasilnya kayak gini. Misal abang ngomong tentang UMKM itu harus maju dan UMKM itu harus dikasih dana dari pemerintah sekian. Terus saya stitch, nggak perlu dong, nggak perlu ya lu UMKM harus diri sendiri kayak gitu-gitu. Jadi kayak Hmm, hmm. ngebenturin komentar orang gitu-gitu. Terus kayak Hmm. duit, misalnya ada dialog, misalkan, Kayak makan gratis. ah, Gimana tuh? Dikomenin nggak? ya misalnya makan gratis. Oh, makan Ah, gratis gini-gini mencerdaskan kehidupan bangsa segala macam. Nah, di Stitch ah, apa ya, masuk akal nggak dananya kayak gitu-gitu. Nah, orang ah. Stitch kayak gitu. Kayak makan gratis yang saya lihat tuh dari kemarin kayak gitu. Ada beberapa orang yang akhirnya bikin hitung-hitungan nih. Ada 87 sekian juta orang dikali 15.000 dalam satu hari itu berapa ratus juta lah, berapa miliar yang harus mereka keluarin kan buat negara. Masuk akal nggak? Nah itu yang saya pernah tonton di Stitch-nya makan gratis. Nah terus, Ah. duet. Saya lebih banyak di duet bang. Jadi waktu itu saya bikin dialog, misalkan suara saya, suara cewek, nanti saya siapin satu apa ya, sepersekian detik buat si cewek ini bikin konten ke saya. Misalkan abang bikin Ah. dialog, aku cinta kamu. Nah, si cewek ini jawab, aku cinta kamu juga. Nah, terus jawab-jawaban, tapi lucu gitu. Nah, mereka mereka pada stage, pada duet. Nah, followers mereka follow ke saya gitu salah satunya. Oh gitu. Si Stitch sekarang masih banyak yang make Masih Stitch itu. duet masih banyak yang pakai. Misalkan Oh ya Stitch sama duet beda ya? beda. Kalau Stitch sama duet. Stitch itu pertama video abang nongol nih. Terus saya ngomong, nah video saya yang nongol sendiri. Kalau duet itu kayak gini, kayak kita nih duet. Nanti ada 2 video berbarengan kalau duet kayak gitu. Lebih ke situ. Hmm. Nah, Nah, untuk naik itu ya gimana bang? itu udah nemuin target market tuh waktu itu. Udah, udah nemuin target market. Cuman kayaknya itu nggak bakal bertahan lama karena dia nggak punya niche. Jadi bedanya gini bang, mereka kayak suka sama saya tapi cuma sebentar aja, nggak militan. Kalau sekarang lebih militan, orang-orang itu aja memang nggak banyak nambah satu, nambah dua, nambah tiga, tapi mereka militan. Saya nge-live nanyain DM, kapan nge-live Kak Deka, kapan gini-gini kayak gitu, lebih militan sih. Nah itu gimana caranya biar bisa militan kayak gitu? Kita harus hafal kadang. Kadang mereka tuh suka Oh, ngetes, oh, kadang saya tuh suka ngetes mereka tuh kayak militan tuh kayak mereka tuh ngerasa saya itu milik mereka sih sebenarnya. Jadi oh. mereka gitu. Waduh, Ya, dari berat nih. ya emang harus gitu, Bang. Kayak kita mau beli barang, kayak barang itu buat gue banget nih. Kayak gitu. Hmm. Barang itu
buat gue nih, misal kayak saya mau beli apa ya, mau beli makanan gitu, tapi kayak enak banget nih kalau gue beli nih kayak gitu-gitu. Jadi kayak mereka tuh Hmm. memiliki sih bang, lebih ke situ kayak saya lebih ngebangun ke personal. Saya bikin grup di TikTok juga kan. TikTok kan ada khusus grup itu bang. Saya bikin Oh grup di gitu. TikTok, share. Saya bikin konten kadang saya share kayak gitu. Dan pada saat itu turunnya, itu saya sempat agak turun itu ketika semua orang itu berlomba-lomba untuk punya live streamer. Jadi yang tadi penonton saya ratusan pada minta ajarin saya nge-live, ya udah nge-live. Mereka sekarang banyak yang jadi live streamer sih bang, kayak gitu. Militan. Itu yang grup grup TikTok tuh di TikTok grup ada grupnya gitu. Ya bisa bikin khusus di TikTok. Hmm. Kita bisa masukin di situ, kita bisa sharing di situ, kita bisa misalkan dia mereka ada yang live, mereka bisa nge-share di antara mereka ada yang bikin konten, mereka bisa nge-share kayak gitu. Kalau di grup TikTok, jadi banyak banget sih sebenarnya TikTok fitur-fiturnya bang buat buat naikin follower gitu. Kalau kamu mau Seru ya sebenarnya ya. seru banget. Kayak kayak saya itu belum pernah ketemu, tapi udah kayak deket. Bahkan dulu di grup Hmm. WhatsApp itu udah kayak ayo orang di mana dan sempat kopdar juga. Jadi kopdar ketemu di mana, kita ketemu ngobrol-ngobrol. Hmm. Oh ada grup WhatsApp-nya juga bikin juga. Ya, bahkan sekarang ada yang jadi langganan di Sablon ada. Oh gitu. Wah bagus dong berarti. Ya, Berarti membuka keran-keran rezeki kita juga ya. ya benar. Sebenarnya satu konten kita ini bisa banyak sih. Kayak misalkan kita bisa bikin produk apa yang berhubungan sama niche kita bikin buat apa sama yang namanya berhubungan sama diri konten kita nih. Misalkan kita di baju nih kan, sekarang nah, bikin aja misalnya soal cinta, berarti kata-kata cinta sih buat baju itu sih rencana ke depan. Kalau untuk lebih ke usahanya gitu bang, yang pernah saya cerita ke Bang Akmal. Hmm. Jadi selama 2 tahun ini kan main TikTok ya. Ngaruh nggak sih ke karir Bang Deka nih sekarang? Ngaruh, Gara-gara TikTok itu ada ngaruhnya. ngaruh. Lumayan besar sih ngaruhnya. Kayak kemarin tuh kita di tempat kerja akhirnya ditawarin buat jadi pembicara, kan lumayan tuh buat Hmm. masuk pemasukan Hmm. juga. Terus kayak Ya. Akmal nih alhamdulillah dikasih kesempatan ya kan, jadi kayak oh bisa kolaborasi gitu, orang tahu saya dari Iya, iya. Akmal pun Loh, sebaliknya. saya yang berterima kasih loh. Oh Hmm. sudah sama-sama, simbiosis mutualitas namanya. Terus Iya. kayak, misalkan saya itu kayak di tempat kerja saya misalkan MC saya, terus kayak bikin-bikin apa terus nanya soal sharing-sharing apa misalkan soal apa gitu, bisa ngaruh ke saya gitu. Oh di TikTok, terus teman-teman juga, teman-teman kerja ada yang akhirnya bikin TikTok juga, akhirnya bikin konten Hmm. gitu. Lebih ke Murid-murid gimana, Dik? hmm, Murid-murid gimana tuh? iya Murid-murid gimana? Tahu sama. tahu gurunya punya TikTok gimana? Oh, mereka oh, podcast ya pak, punya podcast ya, Mister Deka punya podcast gitu. Gimana podcast gini-gini kayak gitu sih. Dan memang di sekolah saya kan ada salah satu ekstrakurikulernya konten kreator, tapi bukan Oh, saya yang ngisi. oh. Jadi mereka pun sama Ya, bikin podcast. yang ngisi apa tuh, Pak? Yang ngisi mata pelajaran tuh konten kreator tuh mata pelajaran di High Scope apa gimana? Pelajaran dia lebih ke ekstrakurikuler di luar. Oh, ekskul. Nah, Itu yang ngajarin punya konten juga, konten kreator juga. kurang tahu sih, lebih salah satu namanya pokoknya Digi apa gitu, Diginya, dan mereka ngajarin tentang konten, bikin konten. Tapi saya belum melihat perkembangannya gimana. Mereka kan di sana Hmm. belajar Canva juga kayak gitu. Ada Hmm. pasti kayak gitu-gitu lah. Digitalis Hmm. atau apa gitu, belajar di situ. Jadi lebih ke situ. Jadi mereka kayak banyak, ada beberapa yang murid, eh Sir, ini dong, follow YouTube aku, subscribe YouTube aku, follow Instagram kayak gitu-gitu. Mereka juga Hmm. udah pada punya konten. Lebih Iya, iya, iya. dan dampaknya gede banget. Jadi Heeh. apa dampaknya gimana? Ya dampaknya itu tadi kita kayak dikenal lebih ke public speaking. Jadi kayak MC, jadi ke kita gitu. Lebih ke jadi portfolio juga kan. Lebih kayak misalkan bikin video ini ke kita kayak gitu-gitulah. Ada dapat dari orang-orang sekitar, bukan cuma di pekerjaan aja, di Hmm. lingkungan itu seperti itu. Lingkungan RT gitu. Iya, ya, ada gitu. Lebih ke situ ada. Pasti lebih sering nih. Kan biar
biar posting ini gimana kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Sama sih saya juga sih Bang Akmal. Berarti murid-murid juga ini ya jadi lebih dekat ya. Ya, kalau saya memang dekat sih ke murid, dekat dekat punya Hmm. konten dekat sih karena senang sama anak-anak kan. Hmm. Kalau saya Hmm. Kalau sekolah sendiri nggak ini yang mempermasalahkan ya guru punya akun TikTok ya. nggak permasalahkan. Sebenarnya malah kemarin tuh saya jadi kayak ada beberapa teman yang bilang saya nggak tahu nih ya benar atau enggak atau gimana bilang katanya eh, coba kayak kayak Deka juga tuh bikin konten juga kayak gitu-gitu. Tapi Hmm. memang yang dikasih tahu adalah konten yang pantas. Yang pasti jangan Hmm. karena di sekolah itu kan tidak boleh berpolitik kan. Lebih baik. Ya, nggak boleh ya? Iya, Nggak boleh ya? iya kalau di sana Hmm. tidak bukan tidak sangat tidak dianjurkan sekali untuk bikin konten atau kita start Politik. tentang politik sih lebih ke situ karena kan setiap orang punya pilihan yang berbeda. Setiap pilihan pasti mereka punya alasannya lah kayak gitu. Ya, lebih ke institusi sekolahnya sendiri sih, karena kan pemilik dari sekolah itu banyak ya Ah, ah, kepentingan. iya benar. Lebih ke Gitu. edukasi kan apalagi konten-konten kita tuh edukasi gitu. Lebih oke lah. Atau kita bikin konten yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan sih itu lebih bagus lagi sebenarnya kalau menurut saya. Iya, cuman kalau konten-konten yang kayak gitu sedikit penontonnya. Iya, itu oke bang. Itu aku kemarin seminar di salah satu pesantren tuh yang kerja sama Hmm. salah satu event organizer juga. Saya bilang ya kita harus jadi opsi buat mereka memang mau belajar di TikTok. Kita jadi opsi buat mereka yang memang kalau edukasi itu kan ya di nomor sekian lah agak resikonya gitu kan. Tapi yang pasti orang tetap banyak kok masih ada segmennya sih bang. Memang agak berat, agak berat. Agak berat. Iya, Agak berat kalau nyari cuan. Kalau nyari cuan jangan edukasi. ya kalau nyari Kecuali udah terkenal ya. ya Kecuali udah terkenal banget gitu. ya Udah kayak terkenal, terus bikin edukasi, nah baru bisa. bisa tuh model di Corbuzier ya udah terkenal bikin Nah, biasa gitu. Kalau konten-konten edukasi itu lebih ke situ sih. Karena orang Indonesia itu masih melihat siapa orang yang ngomong sih bang, bukan apa isinya kadang-kadang. hmm, hmm. Lebih ke situ. Sering sih. Sering ya. Sering sih. Bahkan yang udah ada isinya masih aja dipertanyakan. Memang dia siapa? Memang dia siapa? Udah para ahli pakar gitu Oh, kan, dosen masih aja dipertanyakan. Mas aja bertanya. Memang mereka siapa? Iya, Heeh. gitu ya. Masih mencet mereka itu adalah apa emang udah spesifikasi di bidangnya kayak gitu. Heeh. Oke, ini kita kayak udah hampir sejam ya. Wih, Nah, kalau ngobrol ngobrol kayak luar gini biasa nih. nggak berasa banget. Sik. Terakhir deh nih, terakhir. Nah, kasih ini dong motivasi bagi yang mau mulai TikTok nih, Bang Wih, Deka. motivasi kan ada dua ya bang. Atau, Ya, motivasi intern dan motivasi ekstern. ah, Ya, jadi yang harus coba jelaskan. motivasi intern itu kan dari diri kita ya. Kita yang motivasi diri kita itu Nah, baik dibanding kita mengharapkan pujian orang lain. Kita mengharapkan motivasi dari orang. Ayo dek, gini-gini orang ngomong, ayo dek semangat. Kayaknya lebih ke intern. Ayo, saya ngomong sama diri saya sendiri. Ayo kita bisa segala macam itu. Nah, untuk motivasi buat teman-teman yang lagi mau buat konten yang pertama, yang pasti lo punya tujuan dulu. Kamu harus punya tujuan dulu. Tujuannya apa untuk bikin konten? Kalau nggak punya tujuan di tengah jalan, nanti kamu lebih apa ya? Kayak jenuh. Terus yang kedua tuh jangan ngelihat followers dulu, jangan ngelihat pendapatan dulu. Kalau konten kreator, kalau mau jadi konten itu yang paling penting ya seberapa besar manfaat kita. Kalaupun nggak besar, paling nggak konten kita bermanfaat buat orang lain sih bang. Terus ya udah, kalau misalnya kita konten ternyata followers kita nggak tambah-tambah, tetap aja terus konten bang. hmm, Percaya pasti setiap hmm. setiap proses pasti ada progres lah kayak gitu. Ya kalau misalkan memang mau apa namanya bertambah followernya, kita lakukan Ya, evaluasi. Ini konten yang kayak gini tuh gimana, konten kayak gini. Jadi ada trial and error, jadi ya, bisa kita perbaiki gitu. Jangan bikin konten terus tapi nggak dievaluasi gitu. ya. Apa sebenarnya bisa jadi kontennya bagus tapi mungkin pembawaan kita kurang tepat. Hmm.
bisa jadi pembawaan kita udah tepat tapi konten kita misalkan belum tepat kayak gitu sih bang. Kayak kan juga kayak copywriting gitu, terus kita nulis konten kita seperti apa, dan kita juga harus tahu kita ini lebih cocok mana skripnya, apakah tertulis misalkan semua kata-kata ditulis atau kita cuman poin per poin aja. Kalau saya kan lebih kayak poin per poin nih bang, misalkan ngebahas soal makan siang misalnya gitu, gratis saya cuma makan siang gratis, makan saya jelasin siang apa gratis, saya jelasin kayak gitu-gitu bang kalau saya. Jadi kita harus tahu kita seperti apa, terus kalau emangnya udah stuck ya boleh ganti niche, berarti niche kayaknya nggak cocok nih buat gue gitu, buat saya kayak gitu bang. Yeah. Mantap, 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 mantap. Ada kata-kata terakhir nggak nih, Bang Deka? Apa nih? Sebelum saya tutup ada kata-kata terakhir nggak? Kata-kata terakhir nih adalah kata saya yang saya selalu tanamkan buat diri saya. Apa yang kamu lakukan di masa lalu akan berdampak di masa kini. Apa yang kamu lakukan di masa kini pasti akan berdampak di masa depan. Baik dan buruknya kamu yang menentukan. Oke. Sudah sampai di wah, itu tuh. Soundnya itu tuh luar biasa. Oke, pemirsa Bumi, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga kali ini banyak ilmu yang bisa pemirsa Bumi ambil. Bagi yang ketinggalan live-nya kita dari awal, tenang aja. Live ini saya upload di YouTube juga. Bang Deka juga nanti bisa ngeliat lagi YouTube-nya di channel kita Bumi Alumni Galeri. Begitu Bang Deka. Bang Deka, terima kasih banyak atas ilmunya yang luar biasa, pengalamannya. Semoga malam ini jadi ladang pahala buat Bang Deka nih. Just sharing-sharing aja. Terima kasih Bang Deka. Makasih. Oke, siap. Nanti kita kontak-kontakan lagi ya. Ya, kita sharing lah. Banyak yang saya sama Bang Akmal. Waduh, sama-sama nih. Yuk, kita tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam.